Pertanyaannya adalah, kenapa malam hari? Karena politik Indonesia itu bekerja paling efisien saat rakyat sedang tidur, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Jadi sahabat-sahabat, setelah lama saya tidak membuat konten, saya merasa kangen dan rindu. Lebih beratnya lagi, sebetulnya saya ingin menumpahkan isi pikiran saya terkait isu-isu yang sedang berkembang belakangan ini. Apalagi saya melihat berita bahwa ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Perjuangan, di rumahnya Megawati tentu saja. Yang bikin saya heran, kenapa nggak di istana, kira-kira begitulah. Saya ingin mulai cerita ini dengan sebuah kalimat begini, sahabat-sahabat. Kalau kebenaran itu disajikan di meja makan, maka bangsa ini hanya disuguhi remah-remahnya. Karena yang makan kenyang selalu mereka yang punya kuasa. Dan malam itu di rumah Megawati, dua penguasa duduk semeja, tapi tidak ada rakyat di sana. Yang hadir hanya kesepakatan yang tidak diumumkan. Pertemuan yang tentu saja dirancang untuk tidak diketahui publik. Tanggal 7 April 2025, presiden terpilih atau presiden kita, Prabowo Subianto mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati. Bukan ke istana, bukan ke ruang rapat terbuka, tapi ke ruang tamu tertutup di malam hari tanpa wartawan, tanpa press release. Yang bikin makin menarik sebetulnya, ketika ditanya media, Prabowo cuma senyum-senyum. Nggak ada penjelasan detail, hanya kata-kata normatif. Ya, pertemuan tertutup yang terlalu formal untuk disebut santai tentu saja. Tapi terlalu santai juga untuk disebut formal. Karena peta politik pasca pemilu masih penuh dengan ranjau. Jokowi belum menyatu, PDIP belum selesai berduka, dan Prabowo belum menyusun orkestranya dengan baik. Ini seperti mantan kekasih yang diam-diam ngajak makan malam mantannya, padahal lagi pacaran sama orang lain, kira-kira begitu. Gak ada yang tahu apa yang dibicarakan, tapi semua bisa mencium. Ini bukan sekedar nostalgia, tentu saja dong. Koalisi Prabowo sebenarnya hari ini sudah super gemuk. Tapi justru itu masalahnya. Karena semakin gemuk, semakin lambat juga pergerakannya. Prabowo perlu manuver yang bikin koalisinya disiplin. Dan di siapa yang paling punya pengalaman mendisiplinkan partai selain Megawati? Ya, itulah mungkin salah satu alasan pertemuan Prabowo dengan Megawati. PDIP masih jadi pemilik suara terbanyak sebetulnya di DPR. Bahkan jika Prabowo ingin jalankan program-program strategis, dia tetap butuh dukungan Megawati. Sekalipun tidak di dalam kabinet, PDIP masih bisa tuh jadi oposisi yang ya cukup menggigit lah kira-kira. Atau jadi teman yang bisa mendikte Prabowo dari luar. Jamiluddin Ritonga menyebut bahwa ini mungkin cara Prabowo untuk menjaga perasaan Jokowi yang akhir-akhir ini tampak menjauh dari Megawati. Di sisi lain juga Adi Prayitno bilang bahwa inilah tanda kerjasama baru, katanya PDIP dan Gerindra mulai dijalin ulang. Prabowo memang menurut saya butuh Megawati untuk menstabilkan politik. Tapi Megawati mungkin hanya ingin membuktikan bahwa aku tetap menentukan arah. Atau aku tetap bisa gitu loh menentukan arah. Bahkan tanpa kursi kekuasaan. Di pertemuan itu tidak ada Jokowi,
Tidak ada Ganjar, tidak ada Puan, bahkan kader PDIP lain pun tidak tahu. Rumah pribadi Megawati di Tengku Umar menjadi saksi pertemuan tersebut. Malam hari setelah jadwal publik Prabowo berakhir mungkin ya. Pertanyaannya adalah kenapa malam hari? Karena politik Indonesia itu bekerja paling efisien saat rakyat sedang tidur, sahabat-sahabat. Setelah pemilu 2019, pertemuan Jokowi Prabowo juga dilakukan di luar kamera. Hasilnya apa? Dari rival menjadi partner. Maka jangan heran jika setelah pertemuan ini PDIP akan kembali ke dalam skema kekuasaan tanpa harus tampil di panggung utama. Kalau saya bandingkan sebetulnya di negara Jerman, Inggris, atau Jepang, setiap pertemuan antar elit itu selalu ada rilis ke publik. Bahkan jika itu hanya sekedar ya ngopi-ngopi atau tukar pikiran, tapi di Indonesia rakyat hanya tahu versi yang boleh diketahui. Sisanya disimpan di ruang tamu Tengku Umar bersama gelas kopi dan catatan kecil. Apakah demokrasi kita masih berbasis partisipasi atau sudah berubah jadi demokrasi selebriti, di mana tokoh-tokoh besar saling berkumpul dan rakyat cukup puas dengan gosip politik? Apakah kita cuma figuran dalam drama ini? Pertemuan Prabowo Megawati bukan sekedar reuni tentu saja ya. Ini adalah sketsa ulang peta kekuasaan. Dan sayangnya kita sebagai rakyat tidak diajak menggambar gitu loh. Ada pertemuan yang harusnya terbuka tapi sengaja ditutup. Ada kesepakatan yang harusnya diumumkan tapi dipeluk diam-diam. Dan kalau rakyat tetap diam, maka pertemuan-pertemuan gelap seperti ini akan terus terjadi tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, sampai akhirnya kita kehilangan kendali atas negeri kita sendiri. Kita bukan rakyat yang hanya berhak memilih tentu saja. Kita rakyat yang juga berhak tahu. Karena kalau kita tidak tahu, maka kuasa akan terus menjadi rahasia. Dan rahasia adalah musuh pertama demokrasi, sahabat-sahabat. Menurut kalian, menurut sahabat-sahabat, apa yang dibicarakan Prabowo dan Megawati? Tulis komentar kalian, jangan lupa share, biar makin banyak yang sadar bahwa kekuasaan yang sembunyi-sembunyi itu harus dibongkar terang-terangan. Saya Jikri dari Catatan Isu. Ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.